Hai adik-adik, hari ini kita kembali belajar matematika lagi yuk. Nah, untuk hari ini atau sekarang kita akan membahas matematika dengan materinya yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang dua besarannya, di mana jika satu besarannya tambah, maka besaran lainnya akan bertambah. Jika satu besarannya berkurang, maka besaran lainnya akan bertambah. Contohnya adalah semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat atau semakin sedikit. Nah, yang kedua, besar kecepatan, waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Nah, juga seperti misalnya semakin banyak mesin yang digunakan, maka hari pengerjaannya itu akan semakin sedikit. Seperti itu ya adik-adik ya untuk contohnya. Nah, di sini kami sudah buatkan untuk rumus perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, jika A sama dengan B1 dan A1 sama dengan B1 dan A2 itu sama dengan B2, maka berlaku untuk rumusnya adalah A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Atau rumus lainnya bisa adik-adik gunakan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi untuk rumusnya adik-adik bisa gunakan sistem kalian atau juga bisa gunakan sistem pembagian. Ini kakak sudah buatkan ya beberapa soal yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai dari soal gampang hingga yang sulit. Nah, di sini untuk soal pertama kita coba kerjakan dulu ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah 6 jam menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 12 hari. Pertanyaannya adalah jika pekerja menjadi 8 orang, maka berapa hari yang dibutuhkan? Nah, di sini untuk satunya itu adalah satunya adalah 6, atau rumusnya adalah A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B. Oke. Nah, di sini untuk A1-nya ini adalah 6 dikali B1-nya itu adalah 12 sama dengan A2-nya adalah 8 dikali dengan B. Oke. Nah, di sini untuk 6 dan 12 kita kalikan, berarti 6 dan 12 kalau kita kalikan itu adalah 70. Berarti 72 sama dengan 8 dikali B. Nah, sekarang untuk B2-nya itu adalah 72 dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, berarti untuk jika pekerjaannya menjadi 8 orang, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 9. Itu ya adik-adik ya untuk soal pertama. Nah, ini masih dalam kategori gampang ya. Nah, untuk soal yang kedua, itu adalah sebuah mobil menempuh jarak tertentu dalam waktu 4 jam. Oke, dengan kecepatan itu adalah 60 km per jam. Nah, jika kecepatannya itu 80 km per jam, maka berapa waktu yang ditempuh? Atau berapa waktu tempuhnya? Nah, di sini untuk rumusnya masih sama ya. Jadi, A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Nah, di sini A1-nya itu adalah 4 dikali 60 sama dengan A2 dikali dengan 80. Nah, 4 kali 60 itu adalah 240 sama dengan A2 dikali 80. Nah, sekarang untuk A2-nya itu sama dengan 240 dibagi 80. Jadi hasilnya itu adalah 3 jam. Oke, jadi untuk waktu, untuk kecepatan 80 km per jam, waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 jam. Ini kita ke soal di nomor 3, yaitu 14 tugas membersihkan gedung dalam waktu 8 jam. Nah, pertanyaannya adalah jika ingin selesai dalam waktu 7 jam, berapa petugas yang diperlukan? Jadi di sini caranya adalah 14 dikali 8 itu sama dengan A2 dikali 7. Nah, di sini karena 7 dan 14 itu adalah sama-sama kali patan 7, itu kita bisa lakukan pembagian silang. Jadi sama-sama kita bagi 7. Plus bagi 7 2, 7 bagi 7 itu adalah 1. Berarti sisanya adalah 2 dikali 8 sama dengan 2. Nah, selanjutnya A2 sama dengan 16. Jadi selesai dalam waktu 7 jam itu kita butuh 16 petugas.
Seperti itu ya adik-adik ya untuk soal di nomor 3. Nah, selanjutnya untuk soal di nomor 4, di sini masuk ke kategori yang agak sulit ya adik-adik ya. Jadi di sini soalnya itu adalah 20 pekerja dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 30 hari. Oke? Jadi 20 pekerja dia menyelesaikan waktunya dalam waktu menyelesaikan proyeknya dalam waktu 30 hari. Pertanyaannya adalah setelah bekerja 10 hari, 5 pekerjanya keluar hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, caranya adalah di sini caranya agak panjang ya adik-adik ya. Jadi yang pertama kita cari adalah total keseluruhan untuk total pekerjaannya. Jadi caranya adalah 20 dikali 30 itu sama dengan 600. Nah, 600 ini adalah total pekerjaan. Oke. Nah, selanjutnya yang untuk waktu untuk dalam waktu 10 hari itu total pekerjaan sudah dikerjakan itu adalah berarti 20 pekerja dikali 10 hari yang 10 harinya. Berarti di sini totalnya adalah 200. Nah, ini adalah yang sudah dikerjakan. Nah, sisanya gimana? Sisanya adalah tinggal kita kurangkan total pekerjaan dikurang dengan yang sudah dikerjakan. Berarti hasilnya adalah 100. Nah, karena di sini setelah 10 hari, 5 pekerjanya itu keluar, maka sisa pekerjanya itu adalah 15. Yang sisa pekerjaannya ini 400 itu kita bagi dengan 15. Oke, 400 dibagi 15 itu adalah 26,6. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 27 hari. Oke. Berarti untuk 400 pekerjaan itu kita butuhkan 27 hari lagi. Nah, di sini karena yang ditanya itu adalah total, maka kita jumlahkan waktu yang dibutuhkan dan waktu yang sudah dikerjakan. Berarti selanjutnya adalah totalnya itu sama dengan 27 ditambah dengan 10 hari yang sudah dikerjakan. Berarti totalnya semuanya adalah 37 hari. Itu ya adik-adik ya untuk soal di nomor 4. Oke. Nah, untuk soal di nomor 5, ini caranya sama dengan yang soal nomor 4 ya adik-adik ya. Jadi sebuah kolam dapat dikuras oleh pemangkas dalam waktu 24 jam. Nah, setelah 6 jam bekerja, dua pompa rusak. Nah, total adalah berapa total waktu yang diperlukan untuk menguras kolam tersebut. Nah, yang pertama, langkah pertamanya adalah kita cari dulu total pekerjaan keseluruhan. Berarti 10 pompa kita kali dengan waktu 24 jam. Berarti total pekerjaan itu adalah 240 pekerjaan. Oke. Nah, sekarang kita cari nih, karena dia sudah bekerja selama 6 jam, berarti selama 6 jam ini berapa total pekerjaan yang sudah dikerjakan? Berarti 10 pompa kita kalikan dengan 6 jam. Itu totalnya adalah 60 pekerjaan. Oke. Nah, untuk cari sisanya, kita tinggal kurangkan. Berarti 240 kurang 60. Sisanya adalah 180 pekerjaan. Nah, untuk 180 pekerjaan ini, kita butuh berapa jam? Nah, di sini karena diketahui ada pompa yang rusak, maka 180-nya kita bagi dengan 8. Kenapa 8? Karena ini adalah sisa pompa yang masih bagus. Karena dari 10 ada 2 yang rusak. Jadi 180 pekerjaan ini kita bagi dengan 8. Nah, 180 dibagi 8 itu hasilnya adalah 22,5. Oke, 22,5. Karena di sini ada koma, maka kita bulatkan menjadi 23. Oke, nah di sini waktu yang diperlukan untuk 180 pekerjaan itu adalah 23. Nah, yang sini yang ditanya adalah total, berarti waktu yang dibutuhkan 23 jam ditambah dengan waktu yang sudah dikerjakan itu 6 jam, total keseluruhannya itu adalah 29 jam. Jadi total keseluruhan untuk waktu yang dibutuhkan itu adalah 29 jam. Cukup paham ya adik-adik ya untuk soal di nomor 4 dan di nomor 5. Oke? Nah,
Untuk selanjutnya, jika adik-adik ada pertanyaan terkait dengan soal pertandingan berbalik nilai, nanti bisa langsung komen ya atau DM di video ini. Oke, terima kasih.